Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus kepada ustadz dan ustadzah yang kebetulan hadir pada sore hari ini, yang kami taati dan kami ta'zimi, dan juga kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang hadir pada sore hari ini. Bismillah, alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas puasa dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangannya kita bisa merasakan alam yang indah dan penuh ketenangan ini. Para jemaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, cuman kali ini kita langsung menginjak ke bab istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku mertelake fasal. Wal istinja'u, utawi istinja iku wajibun, wajib, min kulli kharijin, saking saben-saben perkara kang metu, mulawithin kang ngotori, metu minas sabilaini, saking dalan loro. Istinja wajib bimain, kalawan banyu, au salasi ahjarin, utawa telu pira-pira watu, au ma utawa perkara yakumu kang jumenengi, apa maka mahuma ing dalem panggonane ma au salasi ahjar, min kulli jamidin, saking saben-saben perkara kang atos, tahirin kang suci, qaliin kang bedol utawa ngangkat, ghairi mat'umin kang dudu panganan, wala muhtaramin lan ora den mulyaake. Ini masalah istinja. Istinja itu kalau bisa kita artikan bahasa Jawanya itu adalah cawi. Paham cawi nggih? Iya, adik-adik paham cawi. Nah, itu istinja. Istinja wajib dilakukan karena telah mengeluarkan satu semeti kotoran, baik itu dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Kalau dari jalan depan itu seperti kencing, dan dari jalan belakang itu seperti tinja dan seterusnya. Caranya menggunakan istinja itu dengan apa? Dengan menggunakan air atau dengan menggunakan 3 batu. Nah, mungkin kita tidak pernah mengalami istinja menggunakan dengan batu, tidak pernah. Cuman ini ada, dan ini merupakan salah satu rukhsah yang diberikan oleh syariat kepada, terkhusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang-orang dulu tidak ada yang menggunakan istinja dengan ahjar, tidak ada. Mula awwaluman istanja, orang pertama kali yang melakukan istinja itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Istinja dengan apa? Istinja dengan apa Nabi Ibrahim? Dengan menggunakan air. Ya mungkin kalau sekarang kita tidak terasa kalau air di sekeliling kita itu banyak, akhirnya kita tidak terasa. Tapi mungkin ketika kita menjadi musafir, ketika kita ada tersesat di mana dan di mana, kita kekurangan air, maka cara ketika hendak istinja, maka cukup dengan 3 batu.
Au ma yakumu maqamahuma, kalaupun tidak, bukan batu, karena ini sifatnya bukan sifatnya adalah ketentuannya secara pasti, dengan kata lain harus batu, enggak. Au ma yakumu maqamahuma, atau sesuatu yang searti dengan batu, yang memiliki sama fungsinya dengan batu, yaitu apa? Kullu jamidin, setiap benda-benda yang padat, yang keras, tohirin, suci, koliin, juga bisa mengangkat najis itu, ghairu mat'umin, dan bukan merupakan makanan, wala muhtaramin, juga tidak dimuliakan. Lah ini artinya bagaimana? Kriteria kalau kita tidak menemukan batu sewaktu kita berjalan, maka ini yang harus kita ambil. Semisal kita pergi kemana dan mau istinja tidak terdapat air, ya maka kita tetap istinja, tetap mengeluarkan hadas. Setelah itu baru kita istinja. Istinjanya tidak ada debu, yang ada mungkin potongan kayunya ya tidak terlalu licin, ya tidak usah disiram dan seterusnya. Yang jelas bisa mengangkat najis, silahkan dilakukan. Surutul istinjai bil ahjar, surutul istinjai utawi piro-piro syarat istinja bil ahjari kalawan piro-piro watu iku khamsatun ono 5. Allah yakuna yento ora ono opo al khariju perkara kang metu iku jafan, garing. Yes, berarti langsung setelah kita mengeluarkan yuk langsung istinja. Tidak usah nunggu sampai berapa menit dan seterusnya sampai akhirnya mengakibatkan garing. Wala yantakilu mim maudihi, wala yantakilu lan ora pindah apa al kharij mim maudihi saking panggonane al kharij. Yo najisnya enggak kemeleleran. Yo yang dikeluarkan itu enggak kemeleleran. Wala yujawiza lan orang ngelewati apa al kharij safhataihi ing bokong lorone, ing sisih lorone utawa bokong lorone al kharij, awil hasyafati utawa hasyafah, ya tidak sampai kumuleleran itu, sampai semisal orang murus utawa diare itu loh, itu kan biasanya cairan yang keluar. Wala yatra'u lan ora anyar teko alaihi ing atase kharij apa ajnabiyun, perkara kang liya maiun tur kang encer. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watu iku tahiratan kang suci, ghaira mablulatan, tur ora den teles-telesi, wala malsaan lan ora lunyu. Fa in faqada mongko lamun sepi apa syartun syarat minha saking surut, ya ta'ayyana mongko dadi tertentu apa alma'u banyu. Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau syarat-syaratnya orang yang istinja dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kullu jamidin, dengan menggunakan batu itu sudah terpenuhi, maka silahkan. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya maka jangan melakukan istinja. Yuk kalau kita kan mungkin ini di pikiran kita nggak mungkin kita itu untuk istijmar atau istinja dengan menggunakan batu itu tidak akan mungkin, karena mungkin keadaannya sekarang kan air sudah terlalu banyak dan toilet-toilet di pinggir jalan pun itu sudah terlalu banyak. Tapi sempatkah kita berpikir bahwa toilet sekarang itu juga ada yang menggunakan tisu, tisu. Hanya baru dari ini kita harus bisa mencermati. Seandainya kalau kita menggunakan tisu saja tanpa menggunakan air setelahnya, satu permasalahan. Permasalahan yang kedua, sekarang ini ada istilahnya tisu basah, dan itu biasa digunakan umumnya untuk anak-anak kecil. Itu biasa, anak kecil yang baru lahir atau yang masih usia berapa, biasanya kalau
mengeluarkan kotoran, baik itu di tengah jalan atau di perjalanan atau di rumahnya, itu biasanya sering digunakan tisu basah sebagai pembersihnya. Nah, apakah ini bisa mensucikan atau tidak? Nah ya, nah makanya yang jelas kalau sudah pertama kali sudah ditisu, setelah ditisu keduanya baru disiram air, maka ini sudah jelas ini suci. Tapi kalau tisu saja yang dibuat untuk mengangkat kotoran atau yang dibuat untuk istinja, selama satu najisnya itu tidak keluar dari tempatnya, maka bisa. Kalau najisnya sudah ndeler-ndeler, maka ini tidak bisa. Bisa dipahami ini ya, nanti bisa dipertanyakan lagi nanti ya. Wa yusannu lan den sunatake apa ayyakula yen to ngucap sapa man inda dukhulil khalai ing dalem nalikane manjing WC ngucape mau bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah, Allahumma duh Allah ini temen setuhune ingsun iku a'udzu nyun kebaureksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal khubusi saking setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan wadon. Wa yuqaddimu lan dinginake sapa man rijlahu ing sikiliman al yusra kang kiwa fit dukhuli ing dalem manjing. Wa ayyakula lan yen to ngucap sapa man inda khurujihi ing dalem metune man ngucape mau ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Ghufranaka kalawan pangapurane panjenengan, alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi rupane zat alhaba kang ngilangake apa alladzi anni saking ingsun al adza ing penyakit, wa afani lan marasake sapa Allah ni ing ingsun, wa yuqaddimu lan dinginake sapa man rijlahu ing sikiliman al yumna kang tengen fil khuruji ing dalem metune ae metu saking dukhulul khala. Selanjutnya kita melangkah ke permasalahan adab. Nah, ini nanti bahasan kita agak mulai melebar nanti. Sebenarnya adab terkait dengan masuk terkait dengan aktivitas yang ada di dalam WC atau adab-adab yang berkaitan dengan kita mengeluarkan kotoran baik itu dari depan ataupun belakang, itu adabnya luar biasa, sangat banyak sekali. Hanya saja mungkin nanti saya sampaikan separuh-separuh. Cuman biar ini lebih enak saya maknani dulu ya. Wa yahrumu lan haram ala qadil hajati ing atase wong kang nekane hajat apa istiqbalul kiblati madhep kiblat, wastidbaru halan mungkure kiblat fi ghairi mu'iddin ing dalem sakliyane tempat kang den cawisake lahu krana qadil hajat. Wa yusannu lan den sunatake apa ayyastanjia yen to istinja sapa man bil yadi kalawan tangan al yusra kang kiwa. Wa ayyakula lan yen to ngucap sapa man ba'dal faragi ing dalem sakwise rampung minhu saking qadil hajat ngucape mau Allahumma tahhir qalbi, Allahumma do Allah tahhir muga-muga nucake sapa panjenengan Tuhan qalbi ing ati ingsun minan nifaki saking sifat munafik, wa hassin lan muga ngreksa sapa panjenengan Tuhan farji ingsun minal fawahisi saking pira-pira perkara kang ala. Ini sudah kita melangkahkan ke adab. Sebaiknya kalau orang itu sudah masuk kamar mandi, sudah masuk toilet, sudah mau kencing, apa yang harus dilakukan? Pertama, yusannu ayyakula inda duril khalla,
ketika kita sudah mau masuk ke kamar mandi, kita mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini ada adik-adik. Insya Allah adik-adik ini lebih paham daripada yang kita ini. Sebabnya adik-adik ini sama guru-gurunya, ayo baca doa masuk ke jeding, dibaca. Naluri kejujurannya itu lebih ada, sehingga kalau masuk jeding ini baca doa dulu, doa. Seperti anak saya sekarang ini, saya sering ditegur kalau mau tidur, ditegur, "Pi, sudah baca doa apa enggak?" Duh, ini wis, ayo baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, baru kita. Ya itu nalurinya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu sudah tahu ya wis. Oh, kalau masuk ke jeding ada doanya, keluar dari jeding ada doanya. Yus doanya seperti itu, yus wallahu a'lam, yang jelas jangan nyanyi-nyanyi kan gitu kan. Artinya apa? Sebuah pengetahuan, kesunahan-kesunahan kadang jarang kita lakukan. Malah justru adik-adik yang kecil ini yang dengan kenaluriannya itu sering membaca. Coba kalau enggak percaya, masih ada ini, mulai dari adik-adik kecil yang perempuan, adik-adik kecil yang laki-laki, kalau ditanya sering membaca doa makan, ketika mau makan bismillah, wah lebih sering daripada kita. Kalau kita apalagi buka nanti, wis kalau duk langsung diar. Nggih. Ini ya karena memang di tempat jeding itu ya terlalu banyak setan-setannya. Makanya dianjurkan untuk membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fid dukhul. Kalau sudah mau masuk ke dalam jeding, lebih mendahulukan kaki yang kiri. Nah, kemudian kalau mau keluar, mendahulukan kaki yang kanan. Sebaliknya ketika kita melangkah ke masjid, ini belum. Oh, jangankan saya sendiri tidak pernah memperhatikan. Kadang kata orang Madura itu selempet cokolang. Sudah dahuluan kaki yang kiri, mau keluar lagi, wis lah. Kadung masuk ya sudah masuk saja. Itu. Ini membuktikan kurang perhatiannya kita ke sunnah. Kemudian juga kalau dalam permasalahan ini yahrumu ala qadil hajat istiqbalul kiblah wal istidbaruha, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fi ghairi mu'iddin lah. Ini contoh, ini sebuah contoh. Seandainya kalau tidak boleh kita itu kencing atau BAB menghadap kiblat atau memungkiri kiblat. Kalau peribahasa sekarang ini menghadap barat dan menghadap timur. Kecuali ini memang pada tempatnya. Semisal sudah ada bangunannya. Kalau sudah ada bangunannya maka tidak ada bahasan. Yang dimasukkan di sini adalah ketika kita ini yang banyak sering melakukan ini biasanya bapak-bapak. Nggih. Bapak-bapak, kalau perempuan ini kayaknya tidak pernah saya menemukan. Bapak-bapak baik itu bagaimanapun, terutama motoran, kebelet untuk pipis, ngaten nggih? Mohon maaf. Kebelet untuk pipis, terus sudah wis pinggir jalan berhenti nyari tempat tolah-toleh kosong, los aman, tinggal buka serut. Sudah. Ya. Setelah seperti itu terus dia berangkat tanpa mempedulikan adab-adabnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh. Cuman lihat adab-adabnya. Kadang meskipun ditulis adabnya, kadang ya tidak diperhatikan. Coba dilarang kencing di sini, lihat baunya. Nggih.
Kalau di daerah saya itu ada dilarang buang sampah di sini. Bukan tambah bersih. Nggih, bukan tambah kotor. Hakul yakin dimanapun tempatnya itu. Karena apa? Karena setiap larangan itu pasti orang ingin mencoba. Makanya seandainya tidak ada larangan, insya Allah bersih. Coba, semisal di tembok ini dituliskan, karena ini banyak adik-adiknya ini, dilarang coret-coret di tembok. Insya Allah mulai dari barat sampai timur nanti akan penuh dengan coretan. Kalau tidak ditulis, insya Allah enggak. Ini yes, wallahu a'lam. Tapi yang jelas manusia itu sifat dasarnya ingin mencoba hal-hal yang baru. Maka ada sebuah pepatah yang mengatakan, seandainya secara sharih ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis, larangan manusia makan celetong, paham celetong nggih? Kotoran sapi, maka di sana pasti akan ada orang yang penasaran dengan rasanya celetong ini. Kenapa? Karena ada larangan. Karena ada larangan. Dilarang makan celetong. Naluri kita akan mengatakan, kenapa kok dilarang? Memangnya ada apa di dalam celetong? Itu pasti itu. Tapi karena tidak ada, wes tidak ada larangan makan celetong. Kenapa? Yus karena najis secara umum, yus maka tidak usah dimakan. Yus makan dah. Lah itu. Makanya istilahnya itu memang naluri manusia memang seperti itu. Setiap ada larangan, pasti di sana ada saja yang penasaran. Itu. Kita kembali. Boleh-boleh saja kita itu buang air kecil di pinggir jalan, tidak masalah. Tidak ada larangan secara khusus. Wah, dilarang begini. Asal perhatikan adab-adabnya. Nanti saya jelaskan. Di antara adab-adabnya orang yang istinja yang wajib dilakukan, tidak boleh menghadap ke kiblat. Tidak boleh mungkur kiblat. Sampean perhatikan kalau sampean sudah adab di semisal kalau di Suramadu itu ya, nggih. Sudah tahu jalan Suramadu ya? Itu kalau Suramadu itu turun dari Suramadu sampai lampu merah itu jalannya itu selatan utara. Otomatis kalau buang hajat, kalau tidak menghadap ke timur, kalau dari barat ya, kalau ada di barat menghadap ke barat, kalau dari timur menghadap ke timur. Lah, itu ya tidak masalah, asalkan dibelokkan sedikit. Jangan sampai menghadap ke matahari atau ke kiblat dan mungkur kiblat. Kemudian juga satu, ini yang perlu diperhatikan, juga tidak boleh fit torik atau fi maudhi'idhilli. Tidak boleh kencing di jalanan. Maksudnya di jalanan ini bagaimana? Di jalanan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Contoh, semisal ada semacam gang, atau kalau di sini kan lompongan, itulah gang. Kalau di sana dikencingi, otomatis baunya akan terasa. Ya, terasa. Dan ini yang menyebabkan tidak bolehnya bukan yang lain, karena akan mengganggu orang-orang yang lewat ini dengan baunya. Akhirnya orang-orang lewat itu akan mengumpat. Siapa yang kencing sembarangan ini? Begini, pokoknya diumpat terus. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqu al-la'anin. Takutlah kalian semua untuk menjadi al-la'anin. Siapa itu? Qalu wa mal la'anin ya Rasulullah. Siapa itu al-la'anin ya Rasulullah? Al-la'anin itu adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang-orang yang melakukan qadil hajat, yang melakukan membuang air kecil di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia.
Kenapa? Karena ini akan menyebabkan dia akan digunjing, dia akan diumpat, dan seterusnya. Artinya begini, jangan salahkan orang itu mengumpat, jangan salahkan itu orang menggunjing. Kalau tidak ingin dicaci, yuk jangan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan menyebabkan dicaci. Nah, paham ini nggih? Paham ya? Berarti apa? Yang jelas kalau kita mau kencing di jalanan, maka harus perhatikan pertama, tidak boleh istiqbalul kiblat dan istidbarul kiblat, tidak boleh di jalanan yang biasa dilalui lalangi oleh manusia. Kemudian fi maudhi'il dhilli, tidak boleh di tempat-tempat teduh yang biasa dibuat cangkruan. Nah, biasanya pinggir-pinggir jalan ini terlalu banyak. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu tempatnya teduh, wes ya biasa. Kalau saya itu pergi kemana itu mau istirahat, mampir di tempat teduh kok bau pesing, lah itu loh biasanya. Ini tidak boleh berarti seperti itu. Juga di sini juga tidak boleh buang qadil hajat di sembarang tempat, termasuk di bolongan. Ini biasanya kalau di jalanan itu, kebanyakan praktek kita itu adalah fikih qadil hajat di jalanan. Kalau yang tidak di jalanan itu sulit, terutama kaum laki-laki ini sering prakteknya itu sering. Ada bolongan sedikit, diarahkan, street, ya. Ini tidak boleh. Bolongan itu tidak boleh kita kencingi. Kenapa? Kalau bolongan itu, ini adalah toleransi Islam. Toleransi Islam. Kenapa? Karena mungkin saja di dalam bolongan itu ada hewannya yang menjadikan bolongan itu adalah rumah. Semisal mungkin cacing ada di bolongan itu, kemudian kita melihat ada bolongan, langsung agak main-main diarahkan ke bolongan. Ini pasti cacing ini akan terganggu dengan adanya kotoran-kotoran kita itu. Lah itu dalam Islam tidak boleh mengganggu hewan-hewan yang model seperti itu, tidak boleh. Kalau model seperti itu boleh, lantas mana yang memperbolehkan menyakiti atau mengganggu tetangganya, menyakiti atau mengganggu sesama manusia? Kalau demikian saja ini sudah tidak boleh. Bisa hukumnya haram kalau sudah yakin. Ini biasanya sering dimasuki oleh oleh kelinci semisal. Biasanya kelinci kalau malam tidur di sini, atau burung ini, atau hewan semacam lainnya. Wah, tak kasih tinja sajalah, tak qadil hajat di sini, biar tidak di sini. Akhirnya maka ini haram. Karena sudah ada unsur apa? Karena ada sudah unsur menyakiti kepada makhluk lain. Ini saja ya Allah, Islam itu sangat indah. Kepada hewan pun kita tidak boleh menyakiti dengan cara apapun. Lantas tidak ada dalilnya yang memperbolehkan untuk menyakiti manusia, itu tidak ada dalilnya itu. Apalagi tetangga dekat. Dan sekarang ini sudah lepas semuanya. Kalau kita masuk di medsos, sudah penghujatan, menyakiti, memfitnah, gurur, ghibah, sudah lengkap di medsos. Jadi kalau sekarang itu di medsos, kalau dulu maksiat di dalam masjid ini tidak mungkin, kalau sekarang maksiat di dalam masjid itu mungkin saja. Kita melihat HP, seret komen, ternyata membahas masalah ghibah. Sudah. Kalau dulu, orang kok mau ngerumpi di dalam masjid itu gimana? Justru di dalam masjid itu tidak layak untuk dijadikan. Kalau sekarang ngerumpinya langsung, tinggal buka, seret, baru diketik, komen-komen, itu sudah wisan. Model menyakiti orang dengan dalih yang macam-macam, dengan alasan yang tetap tidak boleh.
Kemudian juga adab-adabnya yang harus diperhatikan di dalam beristinja, ada mutakalum. Tidak boleh bicara. Ya kalau sudah apa itu? Sudah mau istinja ya sudah, tidak boleh bicara, kita fokus pada istinja. Kemudian setelah yang ketiga, la yanzuru ilal farji. Tidak usah melihat, tidak usah. Ngapain kok ya mau dilihat? Ini juga kita kembali ke betapa indahnya Islam. Islam itu loh, jangankan melihat punya orang lain, punya kita sendiri itu loh. Kayaknya memang tidak diperbolehkan kalau tidak ada hajat. Bahkan oleh Rasulullah, jangan kalian semua itu kencing dalam keadaan berdiri. Kenapa ya Rasulullah kalau dalam keadaan berdiri? Di samping dengan beberapa macam alasan lain juga dikatakan karena terlalu membuka aurat. Padahal sendiri. Karena itu dikatakan terlalu membuka aurat, nisbatnya kalau kita sarungan. Pasti kalau orang sarungan, kalau kencing, sarungnya disingkap ke atas. Itu sendiri. Tapi oleh Rasulullah dilarang. Salah satunya alasannya itu adalah terlalu membuka aurat. Akhirnya kita akan merasakan, terus bagaimana kalau ada orang lain yang melihat, kalau justru auratnya diumbar-umbar, wong sendiri saja ada model seperti itu, apalagi di luar. Wallahu a'lam. Maka kita perlu berangan-angan. Kalau sendiri saja sudah seperti itu tidak boleh, apalagi justru kita sering melihat aurat yang diumbar-umbar. Wallahu a'lam. Kemudian yang juga wala yanzuru ilal kharij. Jangan sesekali kita melihat pada apa yang telah kita keluarkan, ditoleh. Kalau sekarang wallahu a'lam, karena visinya sudah beda dengan zaman dulu. Kalau tidak ditoleh, khawatir tidak kemasuk semuanya nanti. Wallahu a'lam. Itu semua yang berkaitan dengan permasalahan apa itu? Permasalahan adab-adab istinja, yang artinya silahkan dimanapun kita boleh melakukan, mengeluarkan membuang air kecil ataupun air besar, yang jelas dengan beberapa aturan-aturan yang ada. Tidak boleh di jalan yang biasa dilalui lalang, tidak boleh biasa tempat yang dijadikan cangkruan, tidak boleh di tempat-tempat di bolongan dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari apa yang kami sampaikan ada perlu yang dipertanyakan. Monggo. Ada pertanyaan? Monggo. Kiranya ada yang dipertanyakan, mumpung waktu kita masih lama, sekitar 10 menit waktu kita. Apalagi seputar tentang permasalahan ini, kalau memang perlu ada yang dipertanyakan seputar adab-adab masuk WC dan keluar WC, ataupun permasalahan yang kemarin, ataupun permasalahan yang lain. Kalau saya bisa menjawab secara langsung, maka saya akan jawab secara langsung. Kalau memang tidak bisa, maka nanti saya akan kontak, akan saya jadikan PR dan jawabannya nanti saya kirimkan ke panitia. Silakan, monggo yang mau bertanya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri. Semoga apa yang kita kaji pada kemarin dan hari ini, semoga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita.
sehingga kita meskipun sedikit tidak usah banyak-banyak, kalau kita itu mau melakukan adab-adab tadi semuanya, insya Allah kesulitan, berat. Tapi kalau cuma satu yang mungkin dilakukan, apa mungkin ketika qadil hajat kita tidak takallum saja dengan niat, tapi dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah itu nanti akan menjadi awal barokahnya dari ilmu kita. Artinya apa? Ilmu itu tidak usah terlalu banyak, sedikit yang penting diamalkan, dan itu akan menjadi jalan untuk menjadi manfaat dan barokahnya ilmu. Kiranya dari kami kalau memang ada salah, maka kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إيمان صلى إيمان لما ارتقى البيت المعمور صلى إيمان صلى إيمان وقد دنا من ربه
bahil jalil al bahil jalil Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu akbil ya muhtar antal amin antal amin Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa sama'u min kulli adab syai'in. Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatu wa barakatuh salatu tayyibah. Assalamu ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mislu syai'in ba'da. Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatu wa barakatuh salatu tayyibah. Assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Ya ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alamin rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات عليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فلم أنه قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم